We wish you a Merry Christmas. we wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year! Merry Christmas, everybody! Merry Christmas, buddy! Hari ini tanggal 25 Desember, gua cuma mau ngucapin selamat Natal buat teman-teman yang ngerayain Natal. Semoga kita mengakhiri tahun ini dengan baik. Terlepas dari apapun yang terjadi sepanjang tahun ini, kenyataan kalau kita ada di sini masih bisa mengakhiri tahun dengan tersenyum. Gua rasa itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan masih menyertai kita. Dan gue berharap supaya kita semua nggak kehilangan pengharapan untuk tahun yang akan datang, karena selalu ada kekuatan di dalam pengharapan. Hari ini kita merayakan Natal sama-sama di rumah sakit, lucu deh. Di Ward 9, wardnya BMT, tempat kita dirawat. Jadi kita ngadain Natal kecil-kecilan gitu, sama-sama pasien lain, pasien dari Indo lain yang stuck sama-sama kita di sini. Plus suster, dokter, dan staf rumah sakit deh. Nah, lucunya yang merayakan Natal itu kayaknya malah sebagian besar tuh bukan Nasrani gitu. Karena mayoritas di sini susternya, dokternya itu mayoritas Buddhis, dan ada juga staf-staf yang Muslim gitu. Tapi kita sama-sama celebrate Christmas, sama-sama ikut tuker-tukeran kado dan merayakan momen ini sama-sama. It's fun daripada tahun lalu. Monster makannya gimana? Jangan gitu, jangan. Let's hope to God you put the Irish cream on ice. I hear these on the roof, kids look at them below. Tell your friends that you're glad that they're around, and good tidings we bring to all the love that we found. You can write it in a song, you can shout it to the world that it's a
buat kami suasana Natal tahun ini sangat jauh berbeda dengan suasana tahun lalu, karena tahun lalu itu kita masih ada di dalam kamar BMT dan setiap hari kita berdoa dan berharap Conan cepat sembuh, cepat keluar, karena jadwalnya BMT Conan kan mulai dari 18 November tuh. 18 November secara timeline seharusnya 1 bulan kemudian sudah getting better dan ada improvement gitu loh. Tapi ternyata setelah sebulan GVSD-nya mulai keluar, terus apalagi ya, pupnya berdarah, nunggu pupnya baik gitu. Dan Natal tahun lalu kita berdoa setiap hari supaya Conan bisa segera sembuh, cepat sembuh dan bisa keluar dengan cepat, tanpa kita tahu kalau ternyata timeline-nya Conan tuh masih lama. Bulan Desember tahun lalu kita benar-benar sama sekali nggak nyangka kalau kita baru bisa keluar rumah sakit itu bulan Mei. Kita berharap, benar-benar berharap everyday getting better, tapi ternyata bulan Mei baru bisa keluar 5 bulan kemudian gitu. So jelas tahun ini sangat berbeda sama tahun lalu, dan buat gua sendiri ini sangat-sangat jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Conan sendiri sekarang tetap belum selesai ngelihat pasien lain yang sudah mulai yang mulai lebih belakangan dari Conan, tapi udah mulai pada copotin hikpen yang di dada, sementara Conan belum. Jadi masalah Conan sekarang kita masih menunggu stem cell-nya kuat, dan yang kemarin kan ferritinnya tinggi banget. Setelah 2 minggu, setelah 15 hari non-stop kita transfusi obat Desferal untuk obat kelasi besinya. Nah, 15 hari kemudian turun sekitar hampir 10.000, 9.000 sekian, hampir 10.000. Jadi selama 2 minggu non-stop 15 hari itu ya sekitar hampir 10.000 turun ferritin. Banyak, untuk ukuran ferritin tuh banyak 10.000, tapi masih panjang perjalanan karena angka Conan kan kemarin sebelumnya 85.000, terakhir dicek itu 76.000. Tapi ceknya nggak hari terakhir, 1 hari sebelum terakhir. Jadi mungkin ya 75.000 lah di hari ke-15, setelah hari ke-15. Nah, masih ada 75.000 lagi on the way turun sampai ke angka mungkin kalau bisa di bawah 1.000 gitu loh. So masih panjang perjalanan. Nah, kapan lanjutin lagi? Belum lah ya. Kemarin tuh rasanya capek banget untuk setiap hari balik lagi ke rumah sakit untuk transfusi, plus biayanya tuh nggak murah juga gitu loh. Untuk 15 hari biaya rumah sakitnya aja tuh sekitar, ini di total sekitar 75.000, 80.000 itu rumah sakitnya aja untuk transfusi. Plus itu udah lebih murah dari seharusnya karena kita beli obat dan beberapa perlengkapan di luar. Jadi kira-kira setengah bulan habis 90.000 lah, kira-kira 90.000 baht. Itu sekitar 40-45 juta. Nah, kalau hitung-hitungan begonya ya, kan kemarin hitunglah dalam 15 hari 10.000 turun. Kalau berarti di depan tuh masih ada 75.000 lagi. Berarti 75.000 lagi, kalau 10.000 itu 2 minggu, berarti 75.000 itu 3,5 bulan lagi. Ya, tarik napas dulu. Untuk sekarang mungkin sampai tahun baru kita ngaso dulu, istirahat dulu, ngatur-atur finansial dulu, terus siap-siap untuk tahun depan kita mulai lagi. Nggak tahu seberapa non-stopnya kita atur jadwal ke rumah sakit lagi. Kalau misalnya harus tiap hari ya tiap hari, tapi berharap miracle happen dan nggak sampai 3 bulan lagi lah harus ke rumah sakit transfusi obat itu. Masih menanti mujizat kita. Ya, gue nggak berani berharap banyak karena tahun lalu bukan berharap banyak. Gue nggak mau berekspektasi
terlalu muluk. Kayaknya saat ini kita jalanin aja apa yang harus dijalanin, lakukan apa yang harus dilakukan, dan kita lihat hasilnya gimana. Overall secara fisik Conan udah masih oke, seger gitu loh. Obat-obat udah berkurang jauh, tapi masih ada masih ada bilirubin masih naik lagi. Ya mungkin ada beberapa faktor yang adjustment obat, kelasi besi dan sebagainya kayaknya masih berpengaruh di kondisi fisik dia. Secara fisik oke, tapi secara lab compare beberapa bulan lalu sih tetap oke, tapi yang nggak se-oke yang benar-benar kita harapin. Tapi ya everything happen for reason lah. Itu yang kita percaya. Gitu, so kita tetap berharap kalau kita bisa keluar cepat. Selesainya Conan berbarengan dengan COVID juga selesai lah, jadi traveling dibuka lagi. Apalagi? Oh ya, di sini COVID ada isu COVID juga. Gue juga dengar kan di Indonesia juga COVID memburuk. Di Thailand juga surprisingly yang tadinya udah oke banget, nggak ada penularan internal di dalam negeri sama sekali selama beberapa bulan. Tapi ternyata beberapa hari lalu ada berita kalau tiba-tiba di satu desa nelayan di pasar ikan terbesar, salah satu pasar ikan terbesar di Bangkok itu ada peningkatan kasus yang signifikan. Tiba-tiba kan total case di Bangkok sini untuk COVID cuma 4.000 yang terinfeksi. Nah kemarin tuh tiba-tiba dalam satu hari terdeteksi ada kalau nggak salah terdeteksi ada 500 orang positif di salah satu pasar ikan terbesar di Bangkok gitu loh, yang sumber distribusi seafood kayaknya dari sana gitu. Jadi makanya di sini tiba-tiba heboh lagi, prepare untuk lockdown lagi. Tapi kayaknya nggak lockdown satu negara, mungkin mereka akan ketat di beberapa provinsi gitu loh. So di sini juga mulai ketat lagi masalah COVID. Bukan berita yang baik untuk mengakhiri tahun, tapi ya kalau dibandingin Indo masih lebih parah Indo sih. Anyway, gue tetap berharap, kita tetap semua berharap kalau tahun depan pandemi ini bisa ditangani dengan baik di semua negara di seluruh dunia, supaya at least traveling bisa balik normal lah. Itu harapan gue, harapan kita semua. So ya, gue rasa itu aja update-nya untuk kali ini. Stay safe, stay healthy, and see you next update. Bye.